Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% pada beberapa tahun terakhir. Namun Indonesia masih menempuh pendekatan pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam serta penggunaan sumber energi yang tidak efisien. Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan menurun. Jalur pertumbuhan ekonomi baru mutlak diperlukan pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan aspek masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi di mana pembangunan infrastruktur dilakukan tanpa mengorbankan kelestarian alam. Pembangunan rendah karbon adalah pendekatan yang harus ditempuh. Jalur pertumbuhan baru yaitu pembangunan rendah karbon diprediksi dapat membuka kesempatan menuju ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Berbagai manfaat tersebut diantaranya ekonomi yang lebih efisien sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan baru dengan upah lebih baik dan yang penuh kepastian sehingga mengundang investor untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mengembangkan energi terbarukan. Untuk mencapai pembangunan rendah karbon, target penurunan emisi Indonesia harus lebih ambisius. Bappenas telah menyusun sebuah laporan menuju pembangunan rendah karbon. Laporan yang berjudul Pembangunan Rendah Karbon, Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia, memberikan gambaran dan bukti yang kuat bahwa percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan atau win-win outcomes bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Studi dan analisis yang dilakukan oleh Bappenas bersama dengan mitra pembangunan menunjukkan bahwa pembangunan rendah karbon dapat mendorong perekonomian Indonesia tumbuh lebih tinggi daripada skenario business as usual. Dan pada saat yang sama melestarikan lingkungan, menurunkan intensitas emisi, serta memungkinkan bagi Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Pembangunan rendah karbon memerlukan target yang jauh lebih ambisius, antara lain penerapan berbagai kebijakan rendah emisi, serta pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis layanan. Pembangunan rendah karbon saat ini telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020-2024 melalui serangkaian proses teknokratik. Hal ini menjadikan RPJMN 2020-2024 sebagai RPJMN hijau pertama dalam sejarah Indonesia. Upaya integrasi ini telah mendorong pemerintah menjadikan emisi gas rumah kaca sebagai salah satu kerangka ekonomi makro. Pada RPJMN 2020-2024 menjadikan emisi gas rumah kaca setara dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Gini rasio, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia. Saatnya kita beralih menuju pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan rendah karbon. In 2019, the OECD will publish its first Green Growth Policy Review of Indonesia, helping the country unleash its green growth potential and empower sustainable decision-making. Indonesia's economy relies heavily on its vast natural resources. Natural resource-based activities accounted for 22% of value added in 2017. Economic success has, however, come at a high environmental price, with particular pressure arising from the conversion of forested land to agriculture. Land use change impacts forest and peatland ecosystems, undermining carbon sequestration capacity, water access and quality, and catalyzing soil erosion. The rate of biodiversity loss is among the highest in the world, though an estimated 40 million Indonesians rely on biodiversity for their subsistence needs. Biodiversity conservation efforts in the Aceh province could generate $108 million per year by 2038 due to pharmaceutical potential.
The National Development Plan 2020-24 mainstreams environmental considerations but is challenged by persistent enforcement weaknesses, leading to a gap between policy measures and the situation on the ground. Setting the One Map system would scale up land use implementation and compliance and help to address the economic, social, and environmental costs of illegal mining activities. Strong reliance on fossil fuels for energy generation sets Indonesia among the largest GHG emitters. In 2017, public expenditure for fossil fuels amounted to 95 trillion Indonesian rupiah. Aligning energy policies with GHG emission reduction targets is essential to tackle the carbon intensity of the energy mix and to achieve the country's green growth objectives. Indonesia has among the world's greatest potential to develop geothermal energy, hydropower, biofuels, tidal, solar, and wind power. There are challenges ahead associated with population growth and urbanization. Fossil fuel fiscal burden should be phased out, while infrastructure capacity and service provision should be extended. Halo, Assalamualaikum Mas Rusli. Halo, Pak Rusli. Masih ke mute? Oh ya, halo Yan. Halo. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Sehat. Nah, ada sehat semua ya? Ya, alhamdulillah sehat nih. Kita manggilnya Pak atau Bang atau Mas nih, Mas? Biar lebih enak. Mas aja, Mas. Oke, kita jadi di sini pada pertemuan ini kita spesial mengundang guest lecture bersama Bapak maunya dipanggil Mas ya, biar kelihatan lebih muda di sini. Mas Rusli Abdullah. Beliau adalah peneliti Indef. Sekilas saya bacakan CV-nya. Kelahiran dari Kebumen, alumni S1 S2 dari Undip. Lalu pengalaman untuk organisasinya ini dulu juga pernah menjadi anggota di BEM ya Mas ya, Ikatan Mahasiswa Kebumen juga. Kemudian pengalaman kerja terakhir adalah di Indef, tapi juga join pernah di lembaga LSI, kemudian peneliti di Pusat Kajian LPPM Undip juga dulu waktu masih kuliah. Kemudian juga pernah menjadi tenaga ahli Komite 2 DPD RI, khususnya membidangi di bidang SD, sumber daya ekonomi dan sumber daya alam. Nah, ini cocok sekali dengan topik kita hari ini. Nah, mungkin kita langsung saja, saya kasih kesempatan kepada Mas Rusli, mungkin kurang lebihnya 30 menit untuk menyampaikan waktu dan ruang. Saya persilakan kepada Mas Rusli. Monggo, Mas. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Terima kasih telah mengundang saya untuk di ini apa namanya kelas ESDAL ya, sumber daya alam ya, ekonomi sumber daya alam. Kalau boleh tahu di sini apa yang diajarkan ya atau teman-teman? Halo? Yang menjadi ini apa topik di ESDAL? Apakah ini ada semacam bikin valuasi apa namanya tuh? Kalau dulu kalau di Undip apa yang nama Prof Indah itu? Valuasi ekonomi. Ada kayak gitu? Ada. Jadi kita sistemnya kan ini ya peer teaching. Jadi saya masuknya setelah UTS. Yang sebelum UTS itu bersama dengan Bu Amin itu sudah menyampaikan topik terkait valuasi ekonomi. Itu ada, Mas. Oke. Jadi gini. Jadi saya ingin melihat bahwa natural resources itu bukan hanya bicara masalah environment, terus bikin valuasi polusi udara, terus dampak sampah misalnya terhadap pengelolaan terhadap kesehatan warga dan sebagainya. Tapi lebih dari itu. Dan ini bisa menjadi salah satu tema teman-teman untuk skripsi ya ataupun dengan penelitian. Jadi gini,
natural resource economy kan, dalam artian dia itu intinya kelindan antara bagaimana mengelola sumber daya alam sumber daya alam atau resources gitu kan untuk mendukung pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin selama ini dulu ketika saya di Undip itu pas S1 kan lebih diajarkan pada ya tadi valuasi ekonomi, bagaimana ada misalnya sumber daya alam, emission dan sebagainya. Ya kan tadi Yani menyampaikan ada ini ya video dari OECD tentang environment dan keberlanjutan pembangunan dan sebagainya. Nah, tapi ini saya ingin ada ini ya, saya ingin membahas satu paper terkait dengan namanya commodity boom in Indonesia. Ada nggak ya pernah mendengar di sini teman-teman ya, kalau ada bisa tunjuk tangan. Apa sih yang dimaksud dengan commodities boom? Jadi boomingnya harga komoditas seperti itu. Ada yang pernah dengar nggak, teman-teman? Atau malah baru dengar? Silakan. Nggak apa-apa, kalau mau selesai ngomong nggak apa-apa. Meskipun di belakang ada suara anak-anak nggak masalah. Karena ini kan ini ya kelas online, jadi no problem lah seperti itu. Ada nggak yang pernah apa sih itu commodity boom dan sebagainya? Jadi kenaikan harga harga nggak ada ya? Ada nggak? Jadi gini, kita tahu Indonesia kan selalu digaungkan dengan ini ya sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, batu bara, CPO misalnya, ataupun tambang mineral ya, batu bara, terus tembaga, perak, terus sekarang ada di Morowali apa itu namanya nikel untuk pembuatan litium dan sebagainya. Itu adalah salah satu bahasan dari natural resources, tapi dalam artian makro kan, makroekonomics, bukan di mikronya. Nah, sebelum saya jauh ke teman-teman ke bahasannya, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sejenak out of the box bahwa gini, teman-teman itu di sini kan mahasiswa IP, ada nggak ke depan itu mau jadi apa, mau kerja di mana toh? Ada nggak yang udah punya gambaran mau ngapain? Atau cuma mau daftar di BI, daftar di OJK, daftar di PNS Pemkot Semarang, atau daftar misalnya apa tuh Bawaslu ya, atau Panwascam gitu kan, menjadi KPU, anggota KPU, menjadi tenaga-tenaga yang mengawasi pemilu seperti itu. Ada nggak coba gambaran teman-teman nanti mau ngapain sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan? Ada nggak? Kalau bisa nggak apa-apa, speak up. Ini kok nanti sebuah forum yang egaliter ya, nggak usah ada jarak lah seperti itu. Ada nggak yang udah punya cita-cita mau ngapain? Atau masih bingung? Jadi bupati, Pak. Bupati ya, oke. Bupati mana Mas? Mas Muhammad ya? Iya, Pak. Bupati mana? Bupati Demak, Pak. Wah, Demak. Wah, luar biasa. Kalau Bupati Demak nanti sama Mas ini anggota Dewan DPRD dari Golkar. Aduh, saya lupa namanya. Pak Mas Kuri. Bukan. Aduh, lupa gue namanya. Nanti deh. Oke, ada lagi nggak? Siapa lagi? Halo? Silahkan, di sini kita bebas ya Mas, ya, lebih fleksibel diskusi aja, sharing-sharing aja di sini. Sharing-sharing aja. Jadi presiden, Pak. Presiden. Oke. Terus apa lagi? Kalau saya udah ada ini sih planning pengen nanti setelah lulus daftar ke Independent Research Institution gitu, Pak. Mungkin bisa jadi research assistant atau junior researcher kayak gitu. Pengennya. Oke. Itu ini udah kelihatan nih bayangannya nih in the short term kan. Pasca lulus. Ada lagi nggak yang lainnya? Oke, cukup 3 ya. Jadi gini, mahasiswa EP itu nanti teman-teman gini,
Kalau dulu saya di Undip, namanya kan ISP, ilmu ekonomi sisa penjurusan. Itu sebuah label yang buruk lah. Mereka menomorsatukan manajemen, akuntansi dan sebagainya. Tapi ternyata nggak juga. Karena ISP itu atau ekonomi pembangunan, nanti pada akhirnya tadi benar kata Mbak Nabila ya, bisa menjadi researcher di lembaga penelitian, banyak tuh Indef ataupun lembaga penelitian kalau di Semarang namanya Patiro. Terus ada lagi misalnya kalau Jakarta ya CSIS ataupun Semeru ataupun Mbak Yani kan di KOR dulu kan. Terus atau yang lainnya misalnya lembaga-lembaga banyak, kok di Jogja juga banyak. Atau bahkan teman-teman bisa menjadi lembaga konsultan, NGO dan sebagainya. Itu salah satu bidang yang bisa digeluti teman-teman. Yang kedua dosen, yang tadi dosen ya, yang ketiga wartawan, teman-teman wartawan ekonomi bisa banget. Kemudian pastinya gini, kalau di PNS itu nanti biasanya gini, jadi analis kebijakan, gitu kan. Kalau teman-teman misalnya ambilnya nanti di penjurusan ekonomi sumber daya alam, pasti terkait dengan bagaimana kalau di Kemen KLHK ya tadi masalah analis di KLHK atau analis di Kementerian Perindustrian, karena teman-teman terkait memiliki tadi kapasitas untuk analisis makroekonomi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, gitu kan. Jadi kalau di Bank Indonesia pasti DI, OJK, juga di bank-bank. Di bank itu nanti ada namanya divisi R&D, Research and Development, untuk yang jadi think tank-nya toh. Jadi misalnya gini, kalau misalnya sebuah bank ingin membuat analisa rencana kerja tahun depan, gue mau bank IA misalnya target penyaluran kreditnya berapa sih? Itu kan banyak ditanya sama pemegang saham toh, rapat saham tahunan, berapa tahun depan lo ini target kredit, berapa target dananya, dan penghimpunan dana. Nah, itu mereka butuh proyeksi, butuh yang namanya estimasi. Nah, teman-teman ISP tuh jagonya di situ. Dari sisi makronya. Itu begini, tahun depan itu ada corona, misalnya mau bilang gitu kan. Nggak mungkin nih kredit akan tumbuh pesat. Yang justru malah orang pada nabung misalnya. Berarti di sini ekspansi kredit akan dipangkas, terus tiba-tiba mungkin DPK ya, dana pihak ketiga akan naik. Nah, mungkin dari sisi behavior-nya orang-orang, teman-teman di manajemen pemasaran atau manajemen sumber daya manusia dan sebagainya. Tapi teman-teman itu ISP itu punya kans di situ menjadi itu seorang pemikir yang luas. Nah, di sinilah gini, kembali ke masalah ini, kalau saya pribadi sejak semester 4 saya sudah mendeklarasikan diri saya untuk bekerja dari 3 bidang. Dosen atau peneliti atau wartawan. Saya di luar itu nggak mau. Maksudnya menghindari tiga jenis itu, karena memang ISP ya di sini nih passionnya atau seharusnya kan di sini kan, dan ternyata ya udah itu membawa saya akhirnya menjadi peneliti Indef seperti itu. Nah kemudian kembali ke natural resources tadi, ketika teman-teman misalnya bagaimana ada tahu terkait dengan posisi teman-teman di natural resources dan sebagainya. Nah, kalau dalam konteks misalnya kerja di bank, apa sih yang menjadi pertimbangan teman-teman? Karena gini, Indonesia itu sekarang kan ekonominya masih rely on ataupun didasari misalnya banyak sekali sumber daya alam ya. Pasti based on pada itu kan, ekspor nikel dan sebagainya. Nah, teman-teman yang tahu terkait dengan bagaimana potensi, bagaimana pengelolaan natural resources di Indonesia dan sebagainya, dampaknya, emisinya, dampak misalnya dampak emisi, harga, bagaimana Amerika Serikat dengan adanya Joe Biden kan dengan lebih ke pro renewable energy misalnya, itu akan berpengaruh terhadap strategi misalnya sebuah perusahaan, sebuah perbankan. Sekarang kalau teman-teman di pelajaran moneter, ada nggak moneter? Ada namanya green financing. Jadi Bank OJK atau Bank Indonesia itu mensyaratkan bank itu harus menyalurkan minimal berapa persen untuk sektor green energy kan. Dalam artian dia harus membiayai sektor-sektor yang pro energi terbarukan.
Misalnya membiayai pembangkit tenaga listrik geotermal atau proyek-proyek yang memang pro lingkungan. Nah, itu butuh orang-orang yang yang paham terkait dengan tadi bagaimana sih pengelolaan natural resources secara makro seperti itu. Bukan hanya menghitung masalah secara mikro, tapi makro juga dibutuhkan. Itu butuh namanya orang-orang yang punya expertise di situ. Kemudian bagaimana misalnya tentang emisi, bagaimana tentang trading karbon, trading tax dan sebagainya kan, tax karbon. Sekarang Sri Mulyani yang Menteri Keuangan sudah mewacanakan adanya carbon tax. Jadi perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon itu akan dikenakan pajak. Pajak kan dia ini kan, emisi karbon itu kan eksternalitas negatif ya, kayak asap knalpot kan seperti itu. Nah itu kalau asap knalpot itu sudah ada ini pajaknya, namanya pajak kendaraan bermotor atau pajak BBM itu sudah ada. Tapi bagaimana dengan usaha-usaha pabrik itu kan, atau perusahaan yang menjalankan aktivitasnya, bagaimana apakah dia mengeluarkan emisi apa tidak? Nah ini akan dikenakan pajak. Teman-teman yang konsen di natural resources akan berarti kalian tanyain, ini pertimbangan pengenaan pajaknya seperti apa sih? Seperti itu. Apakah dengan misalnya jumlah emisi yang dikeluarkan dengan mempertimbangkan selain misalnya gini, sebuah peternakan sapi itu dianggap menyumbang emission release di atmosfer. Karena memang untuk mengolah sapi itu dia butuh air, butuh yang namanya butuh yang namanya misalnya rumput ya, gas metan dan sebagainya itu akan terilis ke atmosfer. Dan itu menjadikan jadi kalau di ujung persatuan kilogram daging sapi emisinya itu lebih gede misalnya dengan per kilogram daging ikan ikan air tawar lah seperti itu. Nah, apakah dengan demikian perusahaan yang bergerak di pengelolaan sapi akan dikenakan pajak karbon yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mengelola misalnya penangkaran ikan. Nah, itu akan menjadi sebuah perdebatan yang panjang nantinya sebagai bahan pengenaan pajak. Kalau pengenaan pajak PPH kan, pajak penghasilan kan didasarkan pada jumlah penghasilan kita ya. Misalnya 1 sampai 3 juta sekian persen. Nanti di atas 3 juta berapa persen seperti itu. Nah, itu pun sama nanti kalau saya ini dengan tax carbon tax ya seperti itu. Dan di sini teman-teman yang terkait dengan natural resource itu akan memiliki andil seperti itu. Dan itu juga bisa menjadi salah satu topik penelitian teman-teman ya terkait dengan rencana pengenaan pajak karbon oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ini saya ingin kembali ke commodity boom. Jadi saya ingin share paper ya. Saya izin share ya. Nanti saya share ini deh. Bisa nggak dijadikan ini? Sudah saya jadikan co-host, Mas. Oke. Share screen. Mana sih? Nah, saya ingin paper ya. Ada paper ini. The effect of commodity boom on Indonesia macroeconomic fundamental and industrial development. Jadi di sini itu tidak hanya bicara masalah makroekonomi, tapi ada commodity boom yang memang dia itu rely on ataupun based on pada kenaikan harga komoditas ya seperti itu. Jadi di sini teman-teman Indonesia itu ataupun dunia itu mengalami manfaat dari kenaikan harga minyak, harga batu bara, harga komoditas lain misalnya karet, palm oil dan sebagainya. Jadi kalau nanti ada datanya di sini nih. Tahun 2000 nih. Misalnya di sini tuh ada kenaikan sebentar price mana price. Teman-teman pasti ingat kan Indonesia kan dulu pernah ini jadi eksportir
batu bara, eksportir palm oil kan. Sehingga teman-teman kalau yang dari Jogja, nih, ada yang dari Jogja? Halo? Jawa Tengah semua sepertinya tuh. Datang semua ya? Oke, nggak apa-apa deh. Kalau dari Jogja, teman-teman gini, di tahun 2011, 12, 13, 14, 15, itu banyak sekali mahasiswa yang dari apa namanya, dari luar Jawa, Sumatera, Riau, Jambi, Kalimantan, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, seperti itu. Mereka tuh kuliah di Jogja, nggak ongkos, tapi orang tuanya beli rumah di sana, orang tua para mahasiswa, karena mereka itu para pemilik kebun, para pekerja tambang batu bara, yang memang waktu itu sedang mengalami ini, ada datanya nih, harga batu bara ya, sebelah yang apa putus-putusin harga harga batu bara, dia itu sejak tahun 2000 berapa nih, 2005 naik terus naik, 2008 pas lagi krisis dia turun, terus 2009 dia naik lagi tuh, terus sampai tahun 2015 dia terus turun terus, sampai sekarang masih turun. Nah periode-periode ini itu yang ada pertumbuhan ekonomi itu 6% tuh zamannya Pak SBY tuh, periode kedua 2011, 2013, 2010, 11, 12, 13, 14 itu udah 6% tuh pertumbuhan ekonomi kita. Karena memang ditopang oleh kenaikan harga komoditas. Jadi komoditas kita yang diekspor terutama ke China itu harganya tinggi. Tadi harga batu bara sama harga palm oil. Juga ketika diekspor ke Eropa seperti itu. Itu yang mendorong tadi banyaknya orang-orang kaya baru yang apa namanya yang bekerja di sektor tadi karet, palm oil atau minyak sawit, batu bara gitu kan. Itu asesnya apa? Pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimbangan juga naik. Teman-teman nanti bisa lihat area indeks Gini di mana di Indonesia tahun 2011 itu 0,41%, sangat tinggi sekali itu, tertinggi sepanjang sejarah. Sejak Indonesia merdeka. Zaman ketika ada apa namanya kenaikan komoditas. Jadi ada satu kelompok pengeluaran masyarakat, yaitu para pemegang hak konsesi apa namanya batu bara ataupun tambang mineral lainnya ataupun komoditas sawit, karet, dan para pekerja yang terada di sektor itu mengalami kenaikan kekayaan yang sangat luar biasa. Itu tahun 2010, 11, 12, 13, 14. Nah, teman-teman kalau nggak percaya, punya teman di Jogja ya, tanya deh. Tahun 2010, 11, 12, 13, 14, itu 15, banyak sekali orang-orang dari luar Jawa itu yang menguliah namanya ke sana, ke Jogja. Dia ngekos, dia beli rumah. Rumah itu dipakai anaknya untuk apa namanya, untuk tinggal di sana selama kuliah. Daripada ngekos, ya udah mending beli rumah. Karena apa? Mereka tuh mampu untuk membeli rumah itu. Nah, itu yang menjadikan kenapa tahun 2010 2015 itu harga properti naik apa namanya sangat rally-nya sangat naik tajam kan. Tapi pasca itu 2015, 16, 17 agak turun, landai kan. Tapi nggak seperti kacang goreng. Teman-teman kalau punya keluarga atau saudara yang jualan properti atau yang bangunan properti, tanya deh. Tahun 2010, 11, 12, 13 mereka kayak gimana tuh jualan apa namanya properti. Pasti seperti kacang goreng, bilangnya seperti itu. Tapi pas saya itu udah nggak lagi. Itu kenapa? Karena memang waktu itu banyak orang kaya baru ya OKB yang para apa namanya yang bekerja di tambang atau yang terkait dengan komoditi itu mengalami apa namanya kenaikan pendapatan. Nah, itu terjadi di tahun 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 14 lah seperti itu. Dan apa namanya ini akhirnya berakhir kan di tahun 2015. Nah, ada orang yang menyatakan bahwa boom komoditas tahun 2010-an itu ya, 2005 sampai 2014 itu nggak dimanfaatkan baik oleh Indonesia. Sehingga apa namanya banyak sekali cacatnya ya. Saya gini,
Teman-teman di Kalimantan kan pernah dengar tuh orang tenggelam di kubang apa namanya galian batu bara kan? Ya kan, jadi orang meninggal di galian batu bara. Coba cek di berita. Itu di Samarinda ada banyak tuh. Jadi itu menyebabkan bahwa apa namanya adanya optimasi pengurukan batu bara di sono ya, di mana di daerah tambang. Tapi pada akhirnya nggak dibarengi dengan yang namanya apa namanya pengurukan ya. Kalau harusnya kan orang tambang itu setelah gali itu harus di apa namanya ditutup tuh galian tambangnya. Tapi karena secara governance-nya atau institusinya tuh nggak bagus, makanya tambang itu nggak ditutup. Padahal ada dananya. Dana itu masuk ke Pemkab, pemerintah daerah, tapi nggak ditutup tuh apa namanya tambang itu. Sehingga sampai sekarang kalau teman-teman naik kapal, pesawat terbangan dari ke Kalimantan ya, atau di atas Kalimantan, bisa lihat tuh banyak lubang-lubang tambang yang menganga dibiarkan begitu saja. Padahal sekarang udah habis tuh masa harga batu bara udah turun, berarti udah nggak setinggi tahun 2010-an gitu kan. Sehingga ya udah itu akan meninggalkan sebuah dampak lingkungan yang luar biasa. Nah, kemudian di sisi lain ketika pas ada komoditi boom itu naik itu ya ada sebuah ini pajak yang berarti. Harusnya ketika naik harga komoditas ini itu pajaknya juga naik kan. Tapi ini enggak. Kemudian yang berakhir pada yang namanya udah setelah sekarang ini apa namanya ibaratnya nggak bisa nabung lah seperti itu. Dulu ada yang namanya Natural Resources Endowment Fund, harusnya seperti itu kan. Jadi ada semacam sebuah dana yang dari pengelola sumber daya alam ini yang bisa dialokasikan untuk namanya dana abadi ya, SWF, Sovereign Wealth Fund. Seperti kalau di Norwegia itu mereka memanfaatkan hasil jualan minyaknya itu nggak dihabisin tetapi disimpan, diinvestasikan oleh negara ke sektor-sektor yang memberikan keuntungan, misalnya ke mana, ke properti kan. Jadi negara Norwegia itu memiliki beberapa properti di Singapura. Jadi satu blok misalnya gini, SCBD di Jakarta gitu kan, atau kalau di Semarang itu kantor-kantor yang di sepanjang Jalan Pandanaran tuh, dari dari yang namanya Sima 5 terus sampai ke mana tuh masjid, ada hotel Santika ya, Horizon kan, Horizon, terus ada Menara Suara Merdeka, terus sampai ke mana tuh ada bank Mega ya atau Panin tuh, sampai ke Sima 5 tuh, itu sampai ke Tugu Muda. Itu gedung-gedungnya itu harusnya kalau di Amerika ya atau di yang lain itu dimiliki oleh satu blok oleh pemerintah Norwegia. Karena dia itu menginvestasikan duit itu untuk bangun atau membangun gedung-gedung itu disewakan. Ketika dia menyalakan gedung seperti itu, dia akan dapat dapat imbal balik terus seperti itu. Jadi itu yang menjadikan kenapa sekarang Norwegia menjadi salah satu negara yang memanfaatkan komoditi boom itu tahun 60-an menjadi sangat luar biasa. Nah, ini terkait dengan teman-teman pasti pernah dengar toh Sovereign Wealth Fund dari Indonesia toh, SWF, dana abadinya pemerintah Indonesia. Tapi itu kan sesuatu yang nggak ideal. Idealnya itu adalah harusnya itu diambil dari duit harus diambil duit dari pengelolaan sumber daya alam. Tapi ini enggak, malah diambilnya dari duit orang lain, diinvestasikan di Indonesia, diputar di sini. Itu yang menjadikan kurang ibarat kita punya duit, kita muter duitnya orang toh. Akhirnya kita harus mengembalikan duit itu ke orang itu toh. Misalnya imbal baliknya berapa. Pada akhirnya kalau kita perjanjian udah habis kita harus kembalikan pokoknya dan sebagainya. Tapi kalau seandainya kita ngambilnya dari duit pengelolaan komoditi boom yang naik, maka kita akan menjadi duit kita sendiri dan kita nggak ada kewajiban untuk bagi hasil ke si pemilik dana atau mengembalikan dana ke para
investor itu ketika perjanjian penggunaan dana ini sudah selesai di tahun tertentu di masa depan. Nah, itu yang menjadikan kenapa kita kayak semacam saya bilang, ini nggak sovereign wealth fund kita atau dana abadi itu nggak ideal seperti itu. Nih, saya ada video ini ya, yang sovereign wealth fund Norwegia, yang dia diambil dari pengelolaan sumber daya alamnya Norwegia. Nih saya ada datanya sebentar. Norwegia sedang. Ini. Si mana tanya. Share video ya Mas ya? Share ini video. Nah ini. Ini. Sebentar saya share ini ya, share website. Nanti profil aja bagaimana sih Norwegia itu memanfaatkan dari jualan oil and gas-nya tahun 60-an menjadi dana abadi. Stop share di sini. Nih, jadi saya ambil dari ininya mereka. Nah, nih. Udah kelihatan ya? Masih belum? Belum, Mbak. Udah sekarang? Belum? Belum. Oke, Ambil yang ini Mas, share sound sama optimize for video. Nah, udah. Ini udah belum? Nah, udah. Nih. Ini ya. Ini total market value-nya mereka. Ini USD ya. 500-600 juta 270 1,2 triliun dolar. Itu duitnya, aset mereka yang sudah dianak-anakan oleh sovereign wealth fund-nya Norwegia. Nah, dia dikelola oleh di bawahnya bank sentralnya sana ya, namanya Norges Bank, Norwegia banknya sana ya. Di sini tuh ada tersebar di 69 negara, 9.000 company. First income-nya itu per tahun ya, berapa nih? 314 miliar dolar per tahun. Itu cuma dari muterin duit aja tuh, dari hasil commodity boom itu. Kemudian asetnya ya, equity-nya ini 927 miliar dolar, estate 31 miliar. Terus nih ada chart investment-nya, jadi naik terus dia sampai tahun 2020.
fixed income itu investment ya, itu yang ini nih. Mereka luar biasa banget nih. Dia itu ini nih yang mana berarti yang warna, nah nih fixed income investment warna agak biru agak muda. Kemudian dia itu nih, kita lihat ini ya, apa namanya, company-nya. Sebar ya. Nih. Ini dalam saham ke sana kan, di Dries AG, Jerman, telekomunikasi, healthcare, consumer good. Jadi duit itu diputer, diberikan saham di negara lain. Seperti itu. China, US, kemudian ada Indonesia. Rauno. Kalau boleh tahu nih Bang, Mas, di Norway, kasus di Norway ini komoditasnya apa yang menjadi komoditas Oil gas. Oil gas, oil and gas. Nah, tuh. Itu hampir mirip sama Indonesia berarti ya? Mirip Indonesia. Nah, tapi ini kan, jadi bahkan di Norwegia itu sampai SMA kita kuliah gratis. Apa bukan kuliah sih? Sekolahnya gratis ya. Semua gratis sampai SMA. Kuliah baru ada subsidi. Nah, ini yang menarik dari apa namanya Norwegia. Kemudian 7 region, kita lihat Asia deh. Oh, ada Indonesia nih. Kita cek di mana dia Norwegia. Dia kita lihat ya, apa namanya. Nih. Wah, ada nih. Asia Hardware, nih dia. Ada nih. Adikarya, dia punya saham di sana tuh. Aneka Tambang punya dia di sana. Astra punya tuh. Bank Sentral ada semua tuh. Banyak kan di bank. Nih. Oke. Jadi ini apa namanya? Ini bahasan mungkin agak makro ya keuangan, tapi kan ini basicnya adalah hasil pengolahan duit natural resources yang nanti akhirnya di apa namanya di kolam menjadi sovereign wealth fund. Nah, teman-teman bisa aja membuat sebuah apa namanya nanti diskusi terkait dengan aplikasi sovereign wealth fund di Indonesia. Gimana sih tantangan dan sebagainya, bla 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 bla, aturannya, terus institusinya ada siapa atau belum dan sebagainya. Ini terkait dengan sovereign wealth fund. Nah, sebenarnya tahun 2070-an awal, 70, 75 ya, 80-an, itu kita sudah ada, dulu ada kenaikan harga minyak, gara-gara Arab Saudi itu, negara-negara Arab menyetop ya ekspornya minyak mereka ke Arab, ke negara-negara Eropa, gara-gara ada perang Israel apa namanya dengan Palestina tahun 67 kan, 70, 90, 80-an itu di hold tuh apa namanya produksi minyaknya oleh negara-negara Arab. Terlimpung tuh negara-negara apa US sama Eropa, harganya naik. Indonesia waktu itu masih jadi ini negara net ekspor, dalam artian ekspornya itu masih lebih banyak karena memang konsumsinya masih dikit tuh tahun zaman-zaman 70-80-an. Kita sangat menikmati booming itu. Ada beberapa duit yang itu dijadikan untuk bangun ini dulu gedung-gedung puskesmas sama gedung-gedung. Kalau teman-teman di daerah, ada nggak orang tua kalian yang bilang SD Invest? Ada nggak? Ada kayak yang ini, teman-teman pernah dengar frasa SD Invest, sekolah dasar Invest? Ada nggak? Iya pernah. Ada, Pak. Ada kan? Nah, pasti itu banyak kan yang di desa-desa kan, ibu-ibu kita atau mbah kita. Dulu di mana sekolahnya? Itu SD Invest 4, SD Invest 1, kan? Karena memang SD, kalau sekarang kan namanya sekolah dasar negeri desa apa 1, sekolah dasar negeri desa apa 2. Kalau mbah-mbah kita atau orang tua kita yang dulu sekolahnya tahun 70-80 bilangnya enggak, SD Invest 1, SD Invest 2. Karena memang itu salah satu pembangunan yang masif dari ini, jualan minyak kita. Tapi kan untuk basic ini bagus ya untuk di pendidikan. Ya akhirnya pemerintah bisa membangun dari puskesmas sampai ke level kecamatan, hampir semua kecamatan dan puskesmas. Impres juga ada, SD kan. Cuman kan itu belum optimal dengan ada dulu
kalau teman-teman baca ya, itu skandal korupsi Ibnu Sutowo di Pertamina. Teman-teman bisa cek deh, penyelewengan duit dan sebagainya, masa Orde Baru. Nah, sekarang komoditi boom yang tahun 2010 itu duitnya kemana? Ada nggak yang nyantol? Nah, teman-teman itu bisa menjadi kajian tuh, menjadi menjadi sebuah kajian yang mungkin bisa menarik, atau misalnya sebuah bagi sebuah Pemda atau Pemkot, misalnya Pemkot Bontang yang kaya dengan gas, atau Pemkap Sangatta di Kalimantan Timur yang punya tambang batu bara, itu kan dapat dana bagi hasil tuh. Ada kan teman-teman kalau belajar namanya fiskal ya, di fiskal tuh diajarkan di mana tuh kalau teman-teman, makro ya atau di mana, atau di perekonomian Indonesia itu nanti ada di APBD itu dana bagi hasil, ya dana bagi hasil sumber daya alam, migas atau tambang mineral yang lainnya. Itu bisa aja teman-teman mengusulkan atau membuat sebuah kajian, mungkin nggak sebuah Pemda membuat dana abadi dari dana bagi hasil itu, namanya Local Endowment Fund. Jadi misalnya Pemkab Bojonegoro ya, kan di sana banyak ini ada tambang itu kan, minyak, pengemburan minyak. DPH-nya dia gede juga tuh dana bagi hasilnya. Kenapa tadi dana bagi hasil dikelola sedemikian rupa, diinvestasikan sehingga mendapatkan nanti return yang tinggi sehingga bisa untuk membiayai pembangunan yang lainnya. Nah, itu kan pemanfaatan natural resources untuk kepentingan fiskal sama makro. Jadi saya kira kajian seperti itu atau isu yang demikian itu bisa masuk ke ranah di natural resources economics. Nah, nih kembali ke paper yang tadi. Nanti saya kirimkan linknya ini ya. Saya kirim sekarang di kolom chat. Di kolom 2 menit lagi mungkin Mas nanti bisa fokus ke diskusi sama teman-teman. Oke. Sebentar. Ini di kolom chat ya. Nah, terus kembali ke paper. Berarti, Wina Jamian. Nah, oke. Langsung ke, udah kelihatan papernya ya? Sudah. Ini intinya bahas sebagainya bla 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 bla. Nah, ini ada di konklusinya nih. The effect community boom on industrial development. Jadi ada yang namanya Dutch disease. Nah, ini adalah pengalaman. Jadi gini, Dutch disease itu adalah penyakit di Belanda ya. Jadi dulu negara Belanda itu sangat kaya sumber daya alam, tapi dia itu nggak bisa mengelolanya sehingga menjadi miskin, menjadi orang yang nggak bisa memanfaatkan seperti Norwegia. Nah, namanya Dutch disease. Jadi sebuah region, sebuah perekonomian, sebuah negara, sebuah provinsi, sebuah kabupaten dan memiliki banyak sekali sumber daya alam, tapi dia nggak dikelola dengan baik. Tahu bahwa sumber daya ini akan habis di masa tertentu kan, sehingga pasca ini habis ini mau ngapain nih, duitnya dari mana nih, penghasilan daerahnya. Nah, kalau Norwegia ada sovereign wealth fund, Belanda nggak ada. Indonesia bagaimana? Nah, di paper ini dibilang Indonesia experienced a mini Dutch disease, dalam artian Indonesia memang mengalami Dutch disease tapi belum nggak keterlaluan banget lah seperti itu. Pasti nggak fail 100% seperti itu. Nah, ini bisa menjadi salah satu diskusi teman-teman ya di mungkin paper atau apa. Atau mungkin ini skripsi seperti itu. Terus, nah, ini yang menarik nih. The end of commodity boom should not be the end of Indonesia's strong and sustainable growth development. Jadi intinya paper ini membahas berakhirnya commodity boom atau harga komoditas yang turun itu tidak harus menjadikan Indonesia berhenti pertumbuhan ekonominya. Dia harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang lain. Nah, di sini jadi ada semacam Indonesia experience natural resource rich country is not unlike what many other countries in natural resource experience. Jadi
Indonesia itu nggak seperti kebanyakan negara lain yang berhasil mengelola natural resources. Di sini ada misalnya Dutch disease, dan kita ada mengalami itu protect and restrict regime that try to protect non-booming tradable sector. Jadi kita cenderung untuk memprotek ya non-booming tradable sector, dalam artian sektor yang memang tidak yang belum yang tidak booming seperti itu. Nah, fiscal and administrative inefficiency. Jadi Indonesia itu waktu ada komoditi boom itu nggak bisa menaikkan pajak. Harusnya kan ketika pajak itu kan nggak bisa untuk menambah penerimaan pajak kita ya, ini nggak bisa. Terus poor performance in alleviating poverty and reducing income inequality, terutama di income inequality. Jadi tahun 2010, 11, 12, 13 itu inequality naik ketimpangannya, indeks Gini-nya kita sampai 0,41, itu tertinggi di sepanjang sejarah sejak Indonesia berdiri. Slow skill accumulation, jadi skill-skill yang yang bagus kan yang dibutuhkan di sebuah perekonomian itu slow kan, kecil. Jadi duit yang dari hasil tambang itu seharusnya untuk investasi di bidang pendidikan. Salah satunya karena tahu tambang ini atau natural resource ini akan habis. Makanya harus disiapkan nih sumber daya manusia yang mumpuni ya. Seperti Jepang lah zaman dulu. Dia paham bahwa negara kita itu nggak banyak sumber daya alamnya, maka Jepang itu kan concern sekali di pendidikan. Kita kalau membaca sejarah di era restorasi Meiji tahun 1885 itu, Jepang udah era baru, dia tuh mengirimkan para remajanya dia untuk belajar ke Jerman, belajar teknik mesin, fisika, kimia, matematika, terus tata kota dan sebagainya. Sehingga ketika balik tahun 1900-an awal ya, itu mereka sudah bisa membangun untuk Jepang dengan luar biasa. Sehingga Jepang bisa menjadi salah satu ekonomi yang kuat ya, bahkan menyerang China kan, menyerang Indonesia dengan hanya bentuk sauprit, tapi dengan teknologi yang mereka miliki karena hasil investasi pendidikan di awal era Meiji tahun 1885, mereka bisa menghasilkan tank, bas, segalanya macam-macam lah ya, alat tempur, terus dan sebagainya. Meskipun akhirnya Jepang kalah, dia tahun 45 itu Jepang akhirnya menjadi negara basis industri kan, sehingga kita tahu ada merek Honda, Yamaha, Suzuki, Toyota, Sony kan. Itu memang hasil dari tadi investasi skill akumulasi skill itu kan yang meningkat gara-gara ada mereka sadar mereka nggak punya sumber daya alam, ya udah akumulasi pendidikan, orang-orang disuruh belajar sehingga mereka mengakumulasi pengetahuan. Kemudian corruption and seeking, ini pasti kan Indonesia udah sangat masif korupsinya dan seekingnya juga. Terus environmental damage, ini banyak sekali misalnya di Indonesia, kalau tadi saya sampaikan di awal, misalnya lubang bekas penggalian batu bara itu nggak ditutup, itu menghasilkan kerusakan lingkungan dan juga mengancam nyawa manusia. Itu aja nih. Itu sih yang yang faktanya. Dan apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pertama, misalnya melakukan counter fiscal policy with respect to commodity boom. Ini sebenarnya udah lewat sih masanya, karena udah masa-masa lewat. Mungkin commodity boomnya udah lewat ya, seperti itu. Kemudian nomor 2 ada revenue and fund management should also be combined by planning and policy sequencing. Jadi harus penerimaan DBH itu seharusnya direncanakan DBH begini ya, Pemkab atau Pemprov direncanakan sedemikian rupa sehingga di masa depan itu bisa menghasilkan revenue kalau seandainya harga komoditas jatuh. Ini fakta di gagal, misalnya di Pemprov Kaltim, terus di Pemkab Sangatta, itu yang dulunya misalnya DB-nya sampai
puluhan triliun ya, tiba-tiba jatuh, blok, itu sampai nggak bisa gaji kesulitan menggaji PNS di sana, sehingga alokasi sumber daya alokasi pembangunan anggaran yang untuk bangun pendidikan, kesehatan itu berkurang, hanya untuk menambali atau membiayai PNS daerah. Ya, ini menjadikan salah satu sinyal tadi bahwa tidak ada manajemen revenue yang baik dikala ketika harga komoditi naik, mereka punya banyak duit kan, seperti itu. Banyak sekali pemda-pemda yang kelimpungan ketika harga komoditas oil, gas, batu bara itu terjun. Kemudian Indonesia are industrialized by promoting investment in labor-intensive industrial to keep jobs as well as in high-tech or capital-intensive industry to move to higher value-added and high productivity manufacturing process. Jadi intinya selama ini kita itu terkenal dengan eksportir batu bara ya, jadi eksportir barang mentah. Nah ini nggak kurang bijak. Harusnya itu harus menjadikan agar mereka diolah dalam negeri sehingga menyerap tenaga kerja, kemudian ada penghasilan tambahan, nilai ekspornya juga naik. Ini yang kalau teman-teman baca di berita masalah smelter itu tuh, smelter nikel, smelter Freeport. Nah itu salah satu usaha pemerintah agar emas atau tembaga yang diekspor oleh para petambang Indonesia atau yang ada di Indonesia itu diolah di dalam negeri dulu menjadi barang setengah jadi baru diekspor. Intinya itu ada semacam value added. Kemudian yang keempat, jadi karena kita terlalu salah satu santolan kita di komoditi itu adalah palm oil ya. Nah masalah palm oil kan juga naik turun harganya, apalagi sekarang Eropa itu melarang ekspor palm oil kita ke sono karena Eropa itu mau switching ke mobil listrik. Nah ini menjadikan para pengusaha kita, petani sawit kelimpungan. Mau dijual kemana ini palm oil ini? Nah itu salah satunya adalah melihat increase the productivity in agriculture beyond di luar palm oil industry. Jadi jangan hanya tergantung pada palm oil karena memang di kita itu kan banyak sekali potensi ya, karet terus misalnya. Kalau teman-teman lihat di Jawa Tengah Selatan dan misalnya minyak asiri kan bahan baku untuk membuat minyak asiri, minyak esensial dan sebagainya. Kemudian intinya dia harus tahu bahwa ada betul hal komoditis ya. Indonesia harus mentap atau meningkatkan potensial sektornya di sektor non sumber daya alam, misalnya di service atau di industri tourism. Kemudian nih yang keenam ya, resource management policy also include strong environmental regulation. Jadi harus dibarengi dengan adanya kebijakan proteksi lingkungan yang ketat sehingga tidak lagi misalnya tadi meninggalkan lubang tambang ataupun limbah B3 kalau habis pengelolaan emas kan, atau kan pakai merkuri ya, ada tiling, namanya limbah tiling itu kalau ditambang. Ini bagaimana caranya untuk agar limbah-limbah ini tidak merusak lingkungan. Oke, itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Yadi. Jadi nanti saya ini kirim di chat papernya. Iya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Rusli atas paparannya. Kita singkat aja di sini, kita kasih kesempatan untuk kira-kira 10 menit ya. Yang ingin tanya silahkan raise hand atau langsung unmute dan speak up di sini, silahkan. Atau bisa pertanyaan dicatat di kolom chat jika terkendala sinyal dari kalian. Monggo, silahkan. Oke, silahkan Zaki untuk langsung aja di unmute.
Baik, terima kasih Bu Yani. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar Bu dengan jelas? Oke, terdengar jelas. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bu Yani atas kesempatannya dan terima kasih untuk Pak Rusli sudah berbagi ilmu dan materi pada kami siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Bilam Zaki dari kelas C 2018. Di sini saya ingin memberikan 2 pertanyaan kepada Pak Rusli. Yang pertama mengenai boom komoditas yang tadi juga sudah sedikit banyak dijelaskan oleh Pak Rusli. Kalau kita melihat yang tadi dijelaskan Pak Rusli, itu kan Indonesia mengalami boom komoditas pada tahun 2009, tepatnya setelah adanya krisis keuangan global yang mulanya di Amerika gitu. Nah, sebelum itu pun juga kalau tidak salah Indonesia juga pernah mengalami boom komoditas sekitar tahun 2005-2006. Setelah Indonesia mengalami bencana tsunami kalau nggak salah, itu kan juga pernah mengalami boom komoditas minyak kalau nggak salah. Nah, untuk keadaan sekarang itu saya juga pernah membaca berita bahwa Bu Menteri Bu Sri Mulyani juga pernah menyebutkan bahwa ada potensi boom komoditas juga di dunia karena melihat perekonomian di negara-negara besar, terutama di Amerika dan juga Cina sudah mulai merangkak mengalami perbaikan gitu. Perekonomiannya dengan diikuti sektor kesehatannya sudah mengalami perbaikan gitu. Dengan tercatat di tahun ini kan sudah mulai mengalami positif perekonomian di Cina terutama dan juga di Amerika sudah beberapa kali capaian-capaian yang dilakukan dan juga strategi utama dalam melakukan penanganan COVID ini yang dimana salah satu dampaknya itu vaksin sebagai game changer lah dan lain. Nah, menurut Pak Rusli sendiri ini kalau memang nanti terjadi boom komoditas, terutama boom komoditas di dunia ini, kira-kira Indonesia ini sudah siap apa belum gitu untuk menghadapi boom komoditas ini? Karena kalau kita melihat sekarang di Indonesia ini dalam penanganan COVID saja masih ya katakanlah masih kasarnya amburadul lah dan juga memaksakan untuk perbaikan ekonominya gitu. Itu pertanyaan yang pertama gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua itu saya lebih ke pertanyaan konsep ekonomi hijau. Nah, untuk pemerintahan Pak Jokowi itu kan selalu mendengungkan tentang konsep ekonomi hijau gitu. Terutama yang terkenal itu kalau nggak salah pemerintah Indonesia ingin menjadi Indonesia sebagai produsen litium, di mana salah satu konsep ekonomi hijau ini kan juga salah satunya melalui pengurangan emisi dengan cara menggunakan mobil listrik gitu kan. Nah, Indonesia ingin menjadi produsen litium. Nah, pertanyaan saya, ambisi pemerintah sekarang itu untuk mencapai ekonomi hijau itu menurut Pak Rusli bagaimana dan ingin mencapai ambisi seperti apa ya? Karena di lain sisi pemerintah Indonesia ini berita yang beredar dan para aktivis yang selalu kontra di dalamnya itu selalu mengatakan bahwa pemerintah Jokowi ini sebagai sebutan kabinet batubara gitu. Bagaimana tidak terlalu fokus dalam upaya pelestarian lingkungan, entah itu melalui yang biasa disebut hasil dari UU Ciptaker itu kan banyak yang menyebutkan bahwa nanti akan berdampak sangat negatif di pelestarian lingkungan. Nah, itu 2 pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau langsung dijawab atau kita next question, Mas Rusli? Kalau ada yang lain boleh sekalian. Kita tampung dulu. Silakan jika ada yang masih ingin bertanya. Oke, Mas Bambang dulu. Silakan, monggo Mas. Baik, terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Izin bertanya, menyambung pertanyaan dari Mas Zaki tadi mengenai penanganan atau konsentrasi pemerintahan Jokowi dalam lingkungan ya, menjaga lingkungan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah dalam konsep SDGs atau pertumbuhan berkelanjutan itu korelasinya bagaimana mengenai dengan pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan pengurangan pengangguran, kemudian pengurangan kemiskinan seperti itu.
bagaimana caranya atau korelasinya pertumbuhan ekonomi tetap naik, tapi lingkungan tetap naik, lingkungan tetap terjaga, kemudian juga penyerapan tenaga kerja itu masih tinggi seperti itu. Apakah harus paradigma perekonomian kita itu harus dirubah atau ada sektor-sektor tertentu yang harus mulai dibangun agar lingkungan tetap terjaga, tapi penyerapan tenaga kerja tetap tinggi seperti itu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bambang. Terakhir mungkin ada Nabila. Silahkan Nabila. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya pengen lebih bertanya tentang regulasi pemerintah terhadap nyambung sama dua pertanyaannya Bambang dan dari Zaki tadi. Tentang regulasinya, Pak. Jadi, regulasi pemerintah, saya kemarin sempat susun paper tentang permasalahan karhutla di Indonesia. Nah, itu kalau yang saya lihat, regulasi pemerintah itu sebenarnya sudah menata sedemikian rupa untuk pelaksanaan bukan eksploitasi, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Tapi yang seperti kita tahu, masih banyak sekali kasus-kasus tentang eksploitasi liar, tentang sumber daya alam, khususnya di kebakaran hutan dan lahan itu masih sangat banyak kasusnya. Nah, kalau menurut Pak Rusli sendiri sebagai peneliti dari Indef nih, ada insight apa sih biar ini ayo implementasinya tuh bisa lebih baik lagi ke depannya untuk mewujudkan, kan dari Pak Jokowi sendiri memiliki tadi yang sudah disampaikan ada goals untuk menerapkan green growth di Indonesia seperti itu. Kalau implementasinya masih seperti ini terus kan nggak akan mungkin jalan seperti itu kalau yang akan saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Nabila. Mungkin bisa langsung aja dijawab oleh Mas Rusli. Monggo. Oke, makasih. Jadi gini, ada 3 pertanyaan. Terima kasih. Ini yang pertanyaan yang menarik sekali di 3 pertanyaan, kritis dan berbobot. Pertama dari Mas Ahmad ya, tentang commodity boom. Apakah Indonesia sudah siap? Nah, commodity boom kan dia adalah gini, tiba-tiba ada harga naik, harga jual batu bara, harga jual CPO, harga jual misalnya nanti lithium dan yang lainnya. Apakah Indonesia sudah siap? Ya, siap nggak siap, pasti Indonesia akan menerima kenaikan pendapatan itu ya kalau seandainya ada kenaikan harga, karena memang ada misalnya kenaikan permintaan dari China yang sudah recovery ekonominya setelah COVID. Terus recovery-nya negara-negara India dan yang lainnya yang meminta permintaan terhadap sumber daya alam Indonesia kayak semacam palm oil, karet, CPO, atau misalnya tambang mineral lainnya, tembaga, terus nikel ataupun batu bara. Itu saya kira artinya Indonesia akan quote-unquote akan bisa menikmati itu. Tapi pertanyaan adalah siapkah pasca mengelola second commodity boom ini seperti itu? Apakah pemerintah kita itu siap memanfaatkan kesempatan ini sekali lagi untuk tadi menjadikan agar kita nggak mengalami penyakit disease atau penyakit Belanda yang dimana kita akan lose di masa depan karena kita abai dalam mengelola sumber daya alam kita. Dan saya kira kita sudah mulai sudah ada persiapan. Misalnya gini, ada misalnya harus ada pembangunan smelter. Jadi nanti ekspor nikel, ekspor misalnya tembaga atau tembaga ya, yang dari Freeport itu nggak boleh langsung dalam bentuk mentah, tapi harus ada pengolahan melalui smelter. Saya kira pertanyaannya gini, apakah itu smelter itu sudah sesuai dengan kebutuhan? Belum, karena masih banyak beberapa smelter yang masih perlu dibangun kan, yang untuk bisa memenuhi jumlah ideal agar kita bisa menikmati ekspor barang mineral yang dengan value added yang lebih tinggi. Itu banyak sekali hambatannya, misalnya investor yang ogah-ogahan dan sebagainya, faktor politis, terus banyak juga yang lainnya, atau investasi kan, karena bangun smelter kan juga nggak murah, mahal juga, baik modalnya maupun teknologinya. Kemudian ekonomi hijau terkait dengan sama ini sekali lagi dengan pertanyaan Mas Ahmad ya, bagaimana menjadikan agar
ekonomi hijau itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kita. Sejarah dunia itu menyatakan bahwa negara-negara maju itu zaman dulu itu juga mereka sangat kotor. Jepang tahun 60-an atau tahun 50-an. Itu banyak sekali kota-kota yang penuh polutan kan. Kotor sekali mereka, sangat kotor, maksudnya polusi, terus kumuh dan sebagainya. Tapi injur mereka udah jadi negara maju, maka mereka punya kapasitas keuangan yang lebih untuk declare dirinya agar menjadi negara yang bersih ya. Karena gini, semakin kaya seseorang, preferensi untuk hidup lebih baik itu akan lebih kuat. Sehingga otomatis itu akan menjadikan pemerintahan sebuah negara itu akan dituntut oleh masyarakat yang udah kaya, semakin kaya ya, sudah semakin mapan untuk mewujudkan sebuah lingkungan yang lebih bersih dan baik. Itu memang sesuatu yang alamiah ya. Semakin kita kaya, pasti menginginkan agar lingkungan kita semakin baik toh. Teman-teman bisa lihat deh, semakin perumahan yang bersih, yang banyak pohon-pohonnya, yang itu biasanya adalah perumahan yang banyak dihuni oleh orang-orang elit, orang kaya. Terus kalau orang yang masih miskin middle, ngapain urusan kayak gitu? Urusan makan aja gue masih susah kan, seperti itu. Nah, Indonesia bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Ini memang sebuah trade-off ya antara green growth and non-green growth kan. Tapi saya pribadi meyakini bahwa itu bisa dikompromikan, dalam artian dengan syarat yang mendasar bahwa harus ada political will dari pemerintah. Jadi pemerintah harus sudah dalam rencana pikirannya dia, dalam planningnya dia memastikan semua tindakan pembangunan dia harus mengakomodir hal-hal yang berbau lingkungan. Nah, dengan demikian maka itu akan sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga mengurangi dampak lingkungan itu. Nah, ketika ada undang-undang cipta kerja bilang ini regulasi ini limbah dan sebagainya terlalu memberatkan investor. Ya bukan kayak gitu juga. Kalau seandainya aturan lingkungan kita nggak ketat, maka yang akan datang adalah investor yang kotor, paham kan? Investor yang memang abai terhadap faktor-faktor lingkungan. Tapi kalau kita sudah ketat terhadap masalah environmental, maka yang akan datang adalah investor yang bersih, yang memang dia sangat concern terhadap masalah keberlanjutan lingkungan. Kenapa demikian? Karena sekarang dunia trennya adalah finansial, dalam artian duit yang ada di dunia ini itu didorong untuk agar duit itu disalurkan atau diinvestasikan ke hal-hal yang mengadopsi keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi misalnya gini, negara-negara Eropa itu sudah agree sudah sepakat bahwa perusahaan-perusahaan investasi atau bank-bank yang menyalurkan duit dari Eropa ke negara-negara berkembang itu diwajibkan untuk menginvestasikan dananya ke sektor-sektor yang bersih, ke sektor-sektor yang tidak merusak lingkungan. Jadi ada beberapa ketentuan di Eropa bahwa duit yang dari investor Eropa itu nggak boleh ditanamkan di misalnya PLTU batubara, nggak boleh. Harus ditanamkan di PLTU geothermal, PLTS misalnya, pembangkit angin, pembangkit air. Karena memang ini yang pro lingkungan. Nah, ini sebenarnya tinggal pilihan pemerintah. Jadi kalau memang kalau saya melihat itu karena ini lebih kepada preferensi political will. Ketika misalnya yang regulasi lingkungan yang kurang ketat, yang akan datang ya ini investor yang dirty invest. Kita bilang itu dirty investor, bukan clean investor seperti itu. Karena memang sekarang di sisi supply-nya, duitnya itu memang ada ketentuan ya. Lu kalau kewajiban bahwa harus namanya green financing. Jadi pembiayaan hijau atau financial sustainable financing. Jadi pembiayaan yang berkelanjutan. Nah, itu yang menarik. Nah, ini bisa menjadi teman-teman paper atau bahasan bagaimana green financing ini atau green growth ini harus bisa menjadi semacam alternatif
adanya trade-off, adanya sebuah trade-off antara growth dan kerusakan lingkungan seperti itu. Kemudian ya dari Mbak Nabila terkait dengan regulasi pemerintah pemerintah tentang karhutla untuk terkait dengan ini saja. Karhutla itu kan gini, kalau di undang-undang itu ada memang mestinya mengadopsi ini lokal ya. Dalam artian dia boleh membakar hutan kalau hutan itu maksimal 2 hektar. Itu sebenarnya pro dan kontra kan. Pro kontra itu adalah gini, ketika ada kebakaran luas yang lahannya luas sekali, ini nggak mungkin si penduduk itu, kan? Meskipun dibilang itu enggak kok, ini yang bakar para penduduk itu kok. Mana ada penduduk yang itu punya lahan sampai ribuan hektar, 100 hektar tuh. Uang ketentuannya adalah maksimal bakar itu kalau memang di bawah 2 hektar misalnya. Berarti ini ada semacam sebuah kong kali kong, dalam artinya gini, pengusaha itu pemegang konsesi ya, konsesi pengolahan lahan itu meminjam berlindung dari perilaku aturan yang melegalkan pembakaran hutan oleh si masyarakat. Dan ini lebih kepada ini sih penindakan di lapangan ya, bahwa memang aturannya udah jelas. Kalau perusahaan besar yang nggak boleh membakar hutan seperti itu, kecuali kalau masyarakat lokal dengan luas lahan nggak luas banget lah seperti itu. Mas ada aturannya tuh. Nah sekarang itu ada sebuah mungkin policy yang sangat luar biasa dalam artian strategi yang bagus. Jadi lebih menggiatkan dari sisi mitigasinya. Bagaimana sih memitigasi agar karhutla itu nggak ada? Nah ini sudah beberapa daerah terutama Sumatera ya itu melibatkan kepolisian dan sebagainya untuk agar ada semacam mitigasi yang lebih intensif seperti itu. Oke, itu aja. Ada lagi? Oke, gimana Mas Jaki, Nabila dan Bambang? Apa ada masih yang dirasa ditanyakan terkait pertanyaan tadi? Atau cukup? Cukup, Bu. Terima kasih Pak Rusli atas jawabannya. Oke, jadi di sini saya ingin garis bawahi topik yang disampaikan oleh Mas Rusli yaitu terkait komoditi boom yang saat ini kalau case-nya di Indonesia bisa dikatakan sudah lewat ya Mas ya. Karena kita kan ekspornya komoditas palm oil, kemudian gas, natural gas, kemudian minyak mentah di sebelum tahun 2007 dan 2011 puncaknya di situ. Dan pada saat ini sudah tidak, harganya sudah turun. Namun mungkin yang perlu garis bawahi adalah bagaimana cara kita memanfaatkan komoditas lain yang itu tadi, misalkan saja kita di segi tambangnya atau karet lainnya ketika terjadi komoditi boom, yaitu kenaikan harga dunia yang tiba-tiba melambung, itu bagaimana upaya pemerintah kita menangkap peluang supaya menjadi sebuah pendanaan seperti yang dicontohkan tadi di Norwegia. Di situ negaranya juga memiliki keunggulan potensi dari komoditasnya, kemudian menginvestasikan dana yang ada di situ untuk kebutuhan dalam negerinya dalam mendorong pertumbuhan ekonominya. Nah, tadi juga disinggung juga terkait bagaimana cara meningkatkan dari sisi fiskalnya, terus bagaimana meningkatkan poor performance, kemudian korupsi. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Indonesia ini kan masih tercatat memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi dibandingkan negara lainnya seperti Norway. Oleh karena itu, di sini juga dari sisi regulasi, legal hukum juga perlu ditingkatkan. Kemudian adanya bagaimana meningkatkan skill dari labor-nya khususnya. Kemudian yang terakhir adalah environmental damage. Bagaimana upaya pemerintah kita untuk membuat peraturan-peraturan legal hukum supaya ketika kita melakukan eksplorasi itu tidak berlebihan sehingga menimbulkan dampak-dampak yang cukup merugikan seperti galian lubang yang tidak tertutupi, mungkin bisa jadi itu membahayakan bagi warga sekitar yang tinggal di situ. Nah, mungkin terakhir nih Pak Rusli, bisa dikasih istilahnya closing mark kepada teman-teman di sini, khususnya ini kan semester 6. Mahasiswa semester 6, semester depan mereka ini sudah
mau skripsi, apa sih closing remark yang bisa disampaikan Pak Rusli terakhir supaya anak-anak ini semangat di dalam ketika dia topiknya terkait nggak hanya sumber daya alam, tapi topik yang lain juga. Monggo Pak Rusli. Oke. Jadi gini, apa namanya, skripsi itu kan yang penting selesai lah. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Itu intinya. Apa namanya? Nah, bagaimana terkait dengan natural resource ini, itu cobalah teman-teman untuk tidak terjebak pada aspek mikro. Misalnya cuman itu evaluasi ekonomi, polusi, akibatnya gini. Kota Semarang mewajibkan apa tuh namanya? Setiap hari apa tuh Selasa ya? Harus menggunakan transportasi publik ya. Transportasi publik, iya. Ya kan? Itu kan berarti bisa mengurangi polusi udara turun sekian dan sebagainya. Teman-teman bisa menghitung itulah. Tapi kan itu lebih kepada aspek yang mikro dan itu sah saja. Tapi coba membuat dalam sebuah kerangka yang lebih besar tadi, bagaimana misalnya prospek lokal endowment fund dari Pemkab di Pemkab Bojonegoro misalnya, atau Pemkab Indramayu misalnya, yang di sana ada apa namanya sumur apa namanya di Balongan ya, atau misalnya kaitan makro ya dengan data aspek political ekonomi, bagaimana sih Indonesia harus bersikap kalau seandainya nanti ada community boom di tahun-tahun pasca COVID ini. Karena kan pasti COVID selesai, Cina akan tumbuhnya makin geraknya gede kan, pasti permintaan dari kita makin banyak, komoditi batu bara dan sebagainya, itu akan bagaimana sih kita menyikapinya. Nah, itu menjadi satu topik yang saya kira menarik ya untuk dikaji. Jadi tidak hanya pada level bagaimana membuat evaluasi itu. Karena gini, dengan skripsi yang lebih makro, yang intinya broadband-nya adalah polusi itu, teman-teman akan memiliki banyak kesempatan kans untuk lebih diterima ataupun lebih bisa untuk berkarir di lembaga-lembaga yang lebih tadi yang sampai Mbak Nabila sampaikan ya, menjadi seorang peneliti di lembaga researcher yang UNAFI dan sebagainya. Dan saya kira sekarang saatnya teman-teman UNES ya untuk move dari luar Jawa Tengah. Jadi jangan hanya menjadi jauh kandang, cuman muternya di Semarang aja atau di Jawa Tengah saja, tapi harus move keluar Semarang ke Jakarta, kan mungkin kalau mungkin ke luar negeri ya dengan sekolah ataupun dengan yang lainnya seperti itu. Karena gini, saya yakin itu teman-teman bisa mencapai itu karena sekarang banyak sekali informasi yang tersedia, internet murah, terus YouTube, video semuanya ada semua. Dulu zaman saya tahun 2004, 2005 itu, 2008 itu, 2007 ya, itu masih kalau dibilang bahwa internet masih mahal, kita masih mengandalkan resource itu textbook ya, yang memang terbatas di perpustakaan, ataupun ke internet, harus ke warung internet, ataupun ke lab komputer internet, itu harus punya jatah sehari 1 jam. Jadi untuk browsing bahan-bahan itu sangat terbatas. Pun dengan internet itu sangat mahal ya, per jamnya kan seperti itu. Dulu per jam itu 7.000 kalau nggak salah. 7.000 waktu itu sudah bisa makan enak ya sama telur itu 2 kali. 3,5 lah. Atau makan cuma pakai tempe 3 kali. 1 jam internet dengan makan sehari lah. Itu bagaimana mahasiswa zaman dulu itu sangat struggle untuk mencari informasi. Teman-teman sekarang sangat terbuka sekali. Internet murah, dapat subsidi kuota dari Kemdikbud untuk belajar online sampai 30 GB per bulan ya kalau nggak salah. Itu bisa dimanfaatkan tuh untuk mencari informasi yang luar biasa banyaknya di dunia maya. Sekian dari saya, kembalikan kepada Mbak Yani. Ya, terima kasih Mas Rusli atas kesempatannya telah hadir di kelas saya. Semoga ilmunya, insight-nya ini bisa diterima, diserap oleh kawan-kawan semua, dan supaya mereka semakin terbuka wawasannya, topik-topik apa nanti ketika ingin menggali terkait skripsi mereka, kemudian nantinya ketika ke depan ingin mengejar karir tidak hanya di lingkungan Jawa Tengah saja atau lingkungan instansi saja, tetapi di luar sana tuh luas loh bidang kita.
seperti Mas Susli dan saya lah dulu pernah bekerja di lembaga think tank. Itu kita lembaga riset itu luas sekali, tidak hanya lingkupnya di instansi pemerintahan, tapi di sini di lingkungan think tank maupun lembaga lainnya kita bisa mengkritisi, membangun kritik yang konstruktif, kritik yang membangun kepada pemerintah sehingga demi kemajuan pemerintahan Indonesia ke depan. Nah, demikian untuk kuliah hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rusli atas waktunya dan partisipasinya hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dari UNES. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Mungkin terakhir saya tutup hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selalu ya. Izin live. Ya, terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini saya closing ya. Terima kasih semua atas partisipasinya. Minggu depan silakan persiapkan diri kalian, siap-siap siapapun itu yang akan maju, kalian harus sudah ready. Nanti akan saya bikinkan link per kelas, link G-Drive, PPT dari masing-masing kelompok harus sudah di-upload di situ. Jadi siapapun harus sudah ready. Kita bikin semuanya setara ya, nggak harus saya belum siap, jadi nggak usah bikin PPT. Saya masih mau maju minggu depannya, nggak boleh seperti itu. Harus semuanya ready PPT-nya, nanti siapa aja yang maju, itu harus sudah siap di hari itu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.